Welcome to Universitas Brawijaya Malang, home to over 60,000 students and a hub of innovation dedicated to building up noble future. Established on September 4th, 2008, UB's Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Galuh Chandra Agustina, dosen dari Program Studi Pendidikan Dokter Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Pada video ini, saya akan menjelaskan delivery, interaction, and assessment pada pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Fisiologi Dasar Veteriner dengan beban sebanyak 3 SKS pada mahasiswa semester 2. Pelaksanaan pembelajaran fisiologi dasar veteriner ini terpusat pada mahasiswa melalui pendekatan OBE, Outcome Based Education, dengan integrasi teori, praktikum, studi kasus, dan project based learning untuk membangun kompetensi akademik, profesional, dan etika mahasiswa. Siklus OBE yang kami ikuti yaitu mulai dari penyusunan CPL, CPMK, sub-CPMK, learning activity, assessment, dan continuing improvement. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme fisiologi berbagai sistem organ, memahami konsep homeostasis, menganalisa fungsi biomolekuler, dan jalur metabolik, serta mengkomunikasikan konsep fisiologi veteriner secara ilmiah dan profesional. CPL yang pertama yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, menjunjung tinggi moral Pancasila, serta memiliki integritas pribadi dan etika profesional kedokteran hewan dalam setiap aspek kehidupan akademik dan profesional. CPL yang kedua, menguasai dasar-dasar ilmu kedokteran hewan termasuk sistem kesehatan hewan nasional, legislasi veteriner, zoonosis, dan keamanan hayati, serta menerapkan secara adaptif dan inovatif serta menganalisa dalam konteks lokal, nasional, dan global. CPL yang ketiga, kami mengambil CPL 4, yaitu mampu berkomunikasi secara teoritis, etis, dan profesional, serta mampu memberikan edukasi dalam mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan hewan, masyarakat, dan lingkungan. CPMK yang kami berikan ada 5. Yang pertama, mahasiswa mampu menekan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mahasiswa mampu menerima konsekuensi akibat tindakan tidak jujur seperti mencontek atau memalsukan data dalam tugas maupun ujian. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai dasar-dasar ilmu kedokteran hewan, menjelaskan struktur dan fungsi utama dari masing-masing sistem organ tubuh hewan secara mikroskopis maupun makroskopis dengan tepat, serta mekanisme dasar homeostasis sistem tubuh. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisa dan menerapkan jalur metabolik utama serta fungsi biomolekuler dalam kondisi fisiologis untuk mendukung diagnosa dan pengendalian penyakit metabolik. Yang keempat, mahasiswa mampu mengkomunikasikan secara teoritis, etis, dan profesional serta mampu memberikan edukasi dengan menggunakan terminologi veteriner secara tepat dalam laporan tertulis dan komunikasi lisan. Pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah ini dirancang berdasarkan prinsip continuous alignment atau capaian pembelajaran lulusan dalam program studi yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Selanjutnya, setiap CPMK diuraikan menjadi sub-CPMK pada setiap topik pembelajaran, sehingga setiap kegiatan belajar, metode pembelajaran, dan asesmen memiliki keterkaitan yang jelas dengan capaian yang harus dicapai mahasiswa. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip fisiologi dasar pada berbagai spesies hewan. Materi pembelajaran meliputi
fisiologi sel, sistem muskuloskeletal, sistem sensorik, sistem endokrin, fisiologi cairan tubuh, termoregulasi, serta konsep homeostasis. Seluruh materi ini disusun sebagai dasar bagi mahasiswa untuk memahami mekanisme fungsi normal tubuh hewan sebelum mempelajari berbagai kondisi patologis. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran menggunakan pendekatan student-centered learning melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan praktikum, kuis, serta project-based learning, sehingga mahasiswa diharapkan berperan aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Learning activity yang kita terapkan yang pertama, pre-learning. Mahasiswa diharapkan mampu mengakses bahan materi sebelum perkuliahan melalui LMS Brown yang sudah disediakan oleh Universitas Brawijaya hingga mengakses assessment seperti kuis, soal UTS maupun UHS. Yang kedua adalah sistem interaktif lecture yang dimana dosen menjelaskan materi perkuliahan secara langsung kepada mahasiswa. Yang ketiga, small group discussion di mana mahasiswa akan membentuk kelompok untuk mendiskusikan suatu kasus fisiologis. Yang keempat, ada praktikum di mana mahasiswa mampu mempraktekkan apa yang sudah dipelajari secara teoritis di materi kuliah terhadap hewan atau objek. Yang kelima, case-based learning dan juga project-based learning, yaitu di mana mahasiswa mampu menganalisa kasus yang terjadi pada berbagai spesies hewan. Yang selanjutnya presentasi, di mana mahasiswa bisa mempresentasikan hasil analisa kasus yang telah dibahas. Selanjutnya ada assessment seperti kuis, UTS, dan UAS untuk di tiap semester. Selanjutnya dilanjutkan dengan continuing improvement. Setiap capaian pembelajaran diukur menggunakan indikator yang telah ditetapkan dalam RPS. Penilaian tidak hanya mengukur penguasaan konsep fisiologis, tetapi juga kemampuan mahasiswa menjelaskan mekanisme fisiologi secara ilmiah, menganalisa kasus, menerapkan konsep fisiologi pada berbagai spesies hewan, berkomunikasi secara profesional, serta menunjukkan sikap akademik yang jujur, bertanggung jawab, dan aktif selama proses pembelajaran. Assessment atau penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui kuis, studi kasus, praktikum, project-based learning, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Selain untuk mengukur penguasaan konsep, penilaian juga mencakup keaktifan diskusi, sikap akademik, kemampuan komunikasi ilmiah, dan keterampilan pemecahan masalah sesuai indikator pada RPS. Yang masing-masing penilaian ini memiliki bobot. Yang pertama, sikap memiliki bobot sebanyak 5%, kuis banyak 8%, UTS 10%, UAS 10%, praktikum 17%, project-based learning 17%, dan yang terakhir, case studies banyak 33%. Hasil asesmen mahasiswa dianalisa pada setiap akhir siklus pembelajaran untuk mengetahui tingkat ketercapaian CPMK. Selain nilai mahasiswa, umpan balik dari mahasiswa terhadap proses pembelajaran juga digunakan sebagai dasar refleksi dan evaluasi. Hasil evaluasi tersebut menjadi bagian dari continuous improvement untuk menyempurnakan materi, metode pembelajaran, dan strategi interaksi, serta teknik asesmen pada pelaksanaan mata kuliah di semester berikutnya. Selama proses pembelajaran, saya mendorong mahasiswa untuk aktif mengajukan pertanyaan, berdiskusi dalam kelompok kecil, menganalisa kasus fisiologi veteriner, mempresentasikan hasil diskusi, serta memberikan umpan balik terhadap presentasi kelompok lain. Saya juga memberikan pertanyaan pemantik untuk menggali pengetahuan awal mahasiswa, memastikan ketercapaian setiap sub CPMK.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Oke, hari ini kita kuliah di Fisiologi Dasar Veteriner ya. Untuk melanjutkan pertemuan sebelumnya mengenai sistem endokrin. Nah, kita akan bahas kali ini di materi mengenai insulin, glukagon, dan diabetes mellitus. Nah, sebelum mulai kuliah, pasti butuh energi dulu ya. Semuanya sudah sarapan? Sudah. Oke, alhamdulillah. Nah, karena sudah makan, ini kaitannya dengan materi kita hari ini. Jika kita sudah makan, nanti bagaimana kadar glukosa dalam darah kita kira-kira? Gimana? Oke, mengapa kok meningkat? Ada yang bisa jawab? Saya dokter. Karena glukagon akan disekresikan ketika kadar glukosa darah rendah. Kemudian saat setelah makan, kadar glukosa darah akan meningkat sehingga pankreas akan mensekresikan insulin yang menyebabkan kadar glukosa darah akan menurun. Oke, baik. Sangat bagus sekali jawabannya. Jadi memang pada saat kita glukosa darah kita tinggi, itu akan mengaktifkan organ yang namanya pankreas untuk mensekresikan insulin sehingga kadar glukosa darah kita bisa menurun. Jadi bukan glukagon. Oke, untuk itu kita akan bahas organ endokrin kita yang akan pelajari hari ini, yaitu tentang pankreas. Pankreas itu berada di rongga abdomen. Dia akan menempel pada saluran pencernaan atau berhimpitan dengan saluran empedu, gitu ya. Oke, kemudian pankreas ini dia sebenarnya sebagai kelenjar endokrin. Dia mampu menghasilkan beberapa hormon, tadi sudah disebutkan ada insulin dan ada glukagon. Tapi pankreas di sini juga dia bisa menghasilkan beberapa enzim yang lain selain dari endokrin, selain dari hormon ya. Tapi pada hewan ruminansia, contohnya sapi, di sini pankreasnya kurang bekerja atau tidak bekerja optimal untuk menghasilkan insulin ini. Kenapa? Karena sumber energi pada ruminansia itu diambilkan dari volatile fatty acid, bukan dari karbohidrat. Tuh. Jadi kelenjar pankreas atau endokrin pankreas dia akan terdiri dari berupa sel-sel yang terakumulasi atau berkumpul menjadi satu yang disebut dengan pulau Langerhans. Di dalam pulau Langerhans itu ada beberapa tipe sel. Ada tipe sel alfa, ada beta, ada delta. Nah, di situ masing-masing sel dia akan mensekresikan hormon yang berbeda-beda. Contohnya di sel alfa. Sel alfa dia akan mensekresi hormon glukagon. Yang tadi fungsinya adalah untuk meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Kemudian ada sel beta. Sel beta ini dia bisa mensekresi hormon insulin yang seperti fungsinya tadi sudah dibahas, dia bisa menurunkan kadar glukosa dalam darah. Oke. Selanjutnya ada sel delta, dia bisa menghasilkan atau mensekresi dari somatostatin. Somatostatin ini ibaratnya rem gitu ya, pengendali sekresi kedua hormon sebelumnya, yaitu glukagon dan juga insulin. Jadi menjaga keseimbangannya. Kapan glukagon harus dihasilkan lebih banyak, kapan insulin harus dihasilkan lebih banyak. Tuh, makanya ada somatostatin. Kemudian ada satu lagi sel, namanya F cell. Tapi F cell di sini dia tidak akan menghasilkan hormon. Dia hanya menghasilkan polipeptida yang nantinya akan membantu proses metabolisme di saluran pencernaan. Nah, maka dari itu pankreas di sini dia memiliki dua fungsi, yaitu fungsi endokrin dan eksokrin. Nah, kira-kira dari penjelasan tadi ada yang sudah nangkep belum? Apa itu pankreas sebagai fungsi eksokrin dan endokrin? Saya dokter. Jadi pankreas menghasilkan hormon yaitu insulin dan glukagon sebagai fungsi endokrin, dan pankreas juga menghasilkan enzim pencernaan sebagai fungsi eksokrin.
Baik, bagus sekali jawabannya. Jadi sudah paham semua ya bahwa pankreas itu tidak hanya sebagai kelenjar endokrin saja yang bisa menghasilkan hormon-hormon insulin dan glukagon, tapi juga sebagai kelenjar eksokrin yang dia juga membantu pada proses pencernaan. Oke, bagus sekali. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai peran atau fungsi pankreas sebagai kelenjar endokrin. Yang mana tadi hormon sudah disebutkan ada insulin dan glukagon. Secara umum tadi sudah kita spill sedikit ya bahwa insulin itu bisa menurunkan kadar glukosa. Sedangkan glukagon itu sebaliknya meningkatkan kadar glukosa. Bagaimana caranya? Yang pertama, insulin di sini dia akan menurunkan kadar glukosa darah dengan cara berikatan dengan glukosa yang ada di darah kita, kemudian dibawa ke dalam sel yang lain. Ada di hepar, di otot, dan ada beberapa yang dibawa ke ginjal. Yang menuju ke hepar dan otot, glukosa di sini akan disimpan dalam bentuk glikogen. Jadi atau prosesnya disebut glikogenesis. Oke. Sedangkan pada ginjal di sini insulin dia akan membawa atau mereabsorpsi glukosa yang tadinya akan dikeluarkan melalui urin tapi akan diambil kembali. Jadi dibawa lagi ke dalam darah untuk disimpan di dalam otot dan juga hepar. Nah, sehingga di dalam urin kita ini tidak ada kandungan glukosa yang berlebih. Gitu ya. Sedangkan pada glukagon ini dia fungsinya adalah untuk meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Dengan bagaimana caranya? Dengan cara apa? Yaitu dengan pemecahan glikogen yang ada di dalam sel tadi yang sudah disimpan di otot maupun di hepar untuk menjadi glukosa yang ada di dalam peredaran darah. Oke, jadi untuk lebih jelasnya fungsi dari hormon insulin di sini dia akan meningkatkan proses glikogenesis, kemudian ada lipogenesis dan juga sintesis protein. Tapi sedangkan di glukagon dia sifatnya berlawanan, dia akan merombak glikogen. Jadi glikogenolisis. Oke, dari kedua hormon ini berarti ada hormon yang sifatnya dia sebagai anabolik dan katabolik. Nah, bisa ada yang menjelaskan dari perbedaan kedua sifat tersebut? Saya dokter izin menjawab. Insulin, karena insulin untuk merangsang pembentukan dan penyimpanan cadangan energi sehingga disebut hormon anabolik, sedangkan glukagon untuk merangsang pemecahan cadangan energi sehingga disebut hormon katabolik. Oke, baik. Jawabannya sangat tepat sekali ya. Jadi sudah sangat jelas bahwa di dalam satu organ pankreas ini dia menghasilkan dua hormon yang bisa saling melengkapi atau menyeimbangkan. Sehingga ini bisa disebut dengan konsep homeostasis. Jadi si insulin tadi bisa menurunkan kadar glukosa dalam darah, sedangkan glukagon dia meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Sehingga ada peran anabolik dan katabolik dalam satu organ endokrin ini. Sehingga konsep homeostasisnya adalah ketika di dalam tubuh kita glukosanya tinggi, berarti yang bekerja adalah hormon insulin. Kemudian ketika kadar glukosa darah kita rendah, yang bekerja atau yang disekresi adalah hormon glukagon. Oke. Paham ya semuanya? Oke. Nah, tapi bagaimana jika dalam kondisi pankreas tidak berfungsi maksimal? Ketika misalnya insulin ini tidak bisa dihasilkan secara maksimal, bagaimana kadar glukosa darah yang ada dalam tubuh kita? Tinggi atau meningkat ya. Nah, mengapa seperti itu? Coba ada yang bisa jawab? Saya dokter, karena tanpa insulin, glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel dan diubah menjadi glikogen. Akibatnya, glukosa tetap berada di dalam darah dan menyebabkan kadar glukosa dalam darah meningkat.
Oke, sangat baik sekali jawabannya. Jadi itu adalah gambaran ketika pankreas kita tidak bisa bekerja maksimal. Mungkin salah satu kondisinya adalah insulin tadi menurun, maka kadar glukosa darah kita akan tetap tinggi. Nah, ini yang mungkin terjadi pada penderita diabetes mellitus. Yang terjadi adalah kelainan pada organ pankreasnya sehingga tidak bisa mensekresikan hormon insulin. Maka kadar glukosa pada pasien diabetes mellitus di sini dia tetap tinggi. Tetap tinggi. Sehingga gejala klinisnya apa kira-kira? Penderita diabetes mellitus. Kencing manis gitu ya yang mengikuti. Kenapa? Karena insulin tadi dia merangsang reabsorpsi glukosa yang ada di ginjal untuk diserap kembali ke dalam tubuh. Nah, ini gambarannya, jika insulin tidak ada, berarti glukosa yang bercampur di dalam urin kita sangat tinggi, sangat banyak, sehingga seringkali terjadi gejala kencing manis pada penderita diabetes. Oke, jadi di sini ada kadar glukosa yang normal ya. Jadi kadar glukosa kita itu tidak akan sampai 0 seperti itu. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya dokter izin bertanya, mengapa insulin disebut sebagai hormon penurun glukosa darah padahal glukosa itu dibutuhkan untuk sumber energi bagi sel? Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi, insulin ini seperti tadi saya sampaikan bahwa dia bisa menurunkan kadar glukosa dalam darah supaya tidak berlebihan. Jadi, kadar glukosa dalam darah kita itu ada batas tertingginya. Misalnya 100 gitu ya batasannya. Jadi, ketika naik 101 saja sudah tidak boleh. Nah, jadi itu insulin bekerja untuk menurunkan kadar glukosa darah. Jadi, menstabilkan saja. Tidak sampai menurunkan kadar glukosa hingga 0 kadarnya dalam darah kita. Kadar glukosa dalam darah kita 0 ya berarti kita nggak punya tenaga, nggak punya energi. Yang nanti bekerja adalah hormon glukagon gitu. Jadi untuk menstabilkan saja supaya tetap berada di kadar normalnya, tidak berlebihan dan juga tidak sangat rendah. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, dokter. Cukup, baik. Saya rasa cukup sekian untuk kuliah kita hari ini. Dan untuk mengevaluasi materi yang sudah kita pelajari hari ini, ada beberapa assessment, ya, ada kuis di Bron, nanti dilihat di Bronnya masing-masing untuk dikerjakan, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari. Untuk pengerjaan tugasnya hingga minggu depan sebelum pertemuan berikutnya. Oke, baik. Jika sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dokumentasi pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Fisiologi Dasar Veteriner yang saya ampu sebagai bagian dari penilaian diseminasi dosen UKTPT dalam rangka sertifikasi dosen. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai implementasi pembelajaran yang terpusat pada mahasiswa. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.